yang namanya kelahiran 97 dari 60 berapa tahun jarak ibu dengan kelahiran anak Pak Dedi? Berapa tahun? Berapa tahun Pak Dedi? Dari tahun 97 ke 1960 itu berapa tahun baru punya anak? Masih semudah itu, hebat yang namanya Ibu Elis Pak Dedi. Ibu Elis itu hebat. Karena kelahiran tahun 60, ya baru punya anak tahun 97. Hebat, nggak ada yang lebih hebat di Indonesia, Pak Deddy Mulyadi. Ya, atas dasar kepentingan apa? Untuk penyidikan siapa DNA itu? Ya, saya udah bilang, jangan lakukan itu dulu, maka Anda akan keblunder sendiri. Karena apa? Saya ngotot itu berdasarkan ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Sepandai-pandainya kalian nyimpan bangkai, suatu saat akan terbongkar. Tes DNA itu, salah satu di catatan itu, yang kelahiran 60 yang mana? Ada 3 ibu-ibu yang dekat Pak Cecep itu. Yang mana? Yang mana diantaranya? Hah? Yang mana diantaranya? Janganlah dibuat ya ini, walaupun DNA itu dibuat legislatif untuk kepentingan politik agar menggait suara. Menggait suara di Jawa Barat ya. Di atas kasus yang namanya ini warawiri ya, kesana kemari. Sudah saya sentil sebelumnya, jangan dulu lakukan. Kalau yang ketujuh ini nanti sudah bebas, ada jalan keluar, baru silakan lakukan yang namanya DNA. Ya, baru lakukan yang namanya DNA. Silakan. Kalian masih percaya? Widya, ada yang membuat ini nih ya, tidak sesuai hasil dengan Widya. Ya betul, tidak sesuai dengan hasil. Karena apa? Kelahiran salah satu ibu yang dites DNA itu 1960. Ya, kelahiran 1960. Saya yang kelahiran 70 aja udah segini tuanya. Yang kelahiran 60 itu yang mana? Pak Cecep, saya tanya. Pak Cecep boleh saja bermain di sana. Karena Pak Cecep dari muda udah ikut Sunjaya di sana. Ingat itu, saya semoga ini nanti ya terus dipiralkan. Agar telinga Presiden terbuka, telinga Bapak Kapolri terbuka. Nggak akan terselesaikan sampai kepalamu bertanduk kasus ini. Terus-terus saling selamatkan. Yang namanya bangke, yang namanya kebohongan, serapi apapun kita menyembunyikannya, pasti akan tercium juga atau pasti akan ketahuan juga. Karena yang namanya kebenaran, dia pasti akan mencari jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada mosi rasa tidak percaya lagi kepada perjuangan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam penelusurannya terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ya, mosi kekecewaan dan mosi rasa tidak percaya ini muncul ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan Cianjur, di mana Peggy Setiawan Cianjur ini katanya adalah anak dari Cecep Dahlan menurut buku induk sekolah, tetapi kalau menurut buku Kleper, Peggy Setiawan ini adalah anak dari M. Soleh dan ibunya bernama Elisna. Yang mengejutkan, ketika ibu Elisna ini ternyata kelahiran tahun 1960, lalu Peggy Setiawan kelahiran tahun 1997. Artinya bahwa di usia 37 tahun, Ibu Elisna baru melahirkan
seorang anak yang bernama Peggy Setiawan Cianjur ini. Apakah kita akan percaya dengan hasil tes DNA yang dirilis oleh pihak rumah sakit melalui perjuangan panjang yang dibuktikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan hasil 99,999 sekian persen itu? Tentunya wajar bila pada akhirnya ada mosi rasa tidak percaya lagi kepada Kang Deddy Mulyadi, karena tampaknya Kang Deddy Mulyadi telah terjebak dalam kasus Kong Kaling Kong, khususnya dalam kasus rekayasa data dari pembunuhan Vina dan Eki ini. Sangat disayangkan. Padahal selama ini perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi sudah sangat luar biasa. Awalnya memang Mbak Widya sejalan dengan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi ketika Mbak Widya sempat kasih warning, janganlah lakukan tes DNA. Tetapi tampaknya Kang Deddy Mulyadi tetap kekeh untuk melakukan tes DNA terhadap Peggy Setiawan Cianjur bersama Cecep Dahlan dan Ibu Elisna. Muncullah kecurigaan ketika Ibu Elisna kelahiran tahun 1960 dan anaknya lahir tahun 1997. Dalam usia 37 tahun, Ibu Elisna baru melahirkan anak pertamanya. Dan yang mengejutkan lagi, pengakuan dari Cecep Dahlan saat Kang Deddy Mulyadi melakukan penelusuran awal dulu. Kita semua dikejutkan bahwa Cecep Dahlan menikah di umur 11 tahun. Karena di usia yang ke-12 tahun, dia sudah melahirkan anak yang bernama Peggy Setiawan Cianjur ini. Logika berpikir akal sehat kita pasti akan bertanya, apa iya ada orang yang usianya 12 tahun lalu menikah dengan Ibu Elisna yang berusia 37 tahun ini? Inilah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan ungkapan kekecewaan dari netizen terhadap Kang Deddy Mulyadi. Ada mosi tidak percaya lagi kepada Kang Deddy Mulyadi ketika hasil tes DNA itu keluar, di mana ada kecurigaan besar dengan usia dari Ibu Elisna yang katanya adalah ibu dari Peggy Setiawan Cianjur ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan Cianjur dan kemudian disangkut pautkan dengan hal-hal yang bersifat politis. Saya tegaskan dan saya katakan di sini, tugas saya mengenai penanganan kasus terbunuhnya Vina dan Eki yang berdampak dengan dipenjaranya 8 orang tanpa memiliki dasar pijakan hukum yang kuat secara sains, meski sudah mendapat penetapan hukum yang tetap melalui putusan berjenjang. Dan kemudian juga ditangkapnya Peggy Setiawan Cirebon, yang pada akhirnya Peggy dibebaskan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Aspek ini sudah jelas bahwa proses penetapan tersangka yang berujung pada lahirnya terpidana serta proses penetapan Peggy Setiawan itu tidak memiliki dasar saintifik yang kuat, science crime investigation. Sehingga tugas saya dari sisi kemanusiaan adalah mengungkap seluruh problem ini
jangan sampai orang yang tidak bersalah dipersalahkan dan orang yang bersalah itu tidak dipersalahkan. Apabila, saya katakan sekali lagi, apabila pembunuhan itu memang terjadi. Tapi kalau kecelakaan mungkin lain masalahnya. Mengenai hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur yang banyak orang meragukan, bagi saya itu tidak penting. Mau meragukan, mau tidak percaya pada diri saya, bagi saya tidak ada masalah apapun. Karena saya katakan, tugas kemanusiaan itu tidak mesti melahirkan orang percaya. Tetapi dari sisi sebagai manusia, saya berusaha untuk membantu siapapun dia dari berbagai tuduhan, jeratan yang berakibat pada hilangnya kebebasan diri sebagai manusia, baik kebebasan raga maupun kebebasan jiwa. Apalagi itu menyangkut keluarga atau anak-anak orang kecil yang kuli bangunan. Sehingga tugas kemanusiaan itu sudah selesai pada mengantarkan hasil tes DNA itu sendiri. Setiap orang bekerja tidak mungkin memuaskan semua pihak. Tetapi kepuasan saya adalah kepuasan batin, kepuasan nurani. Sebagai manusia, saya telah berbuat aspek-aspek yang bersifat kemanusiaan. Selanjutnya, setelah tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, maka saya tidak akan membahas itu lagi. Saya akan terus fokus mencari bukti-bukti baru, melakukan langkah-langkah hukum bersama tim pengacara untuk membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara. Dan kemudian selanjutnya juga saya ingin Mabes Polri melakukan penyelidikan ulang untuk menentukan kasus tersebut. Kalau pembunuhan, segera cari dan tangkap pembunuh yang sebenarnya. Kalau kecelakaan, tentunya juga harus diungkapkan ke publik secara terbuka dan berbasiskan sains. Cuman saya mengingatkan bahwa dulu para terpidana, termasuk Peggy Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti sains. Dan kita pun tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti sains. Saya tidak berharap kasus ini dibawa ke ranah-ranah yang bersifat imajinatif, klinik, hanya perkiraan, tanpa tahu duduk persoalan dan tanpa turun ke lapangan, hanya melihat dari perkembangan media sosial. Halo guys, karena kita tadi live streamingnya bersama Pak Tony bahas masalah DNA, ya, masalah tes yang DNA kemarin, sepertinya ada yang geram karena tadi sebelumnya ada yang intimidasi saya. Lebih baik kamu bungkam, terus saya jawab, apa urusan lo? Ya, lebih baik saya bungkam, nggak usah bahas-bahas masalah itu. Sok-sokan kamu minta kasus yang namanya Vina ini ya diangkat ke yang namanya Mabes Polri katanya. Gitu. Saya tidak pernah takut, saya bilang saya tidak pernah akan nyerah. Nah, setelah saya habis balas itu ke ban ya akun saya yang tadi. Jadi saya mau live-nya jangan lupa follow yang ini, yang Dea Queen 4 ini ya. Saya akan live-nya melalui yang ini. Melalui live yang ini nanti saya bisa, mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan saya di akun yang satu ini. Karena yang satu masih diumpan balik. Sama dengan akunnya Pak Tony. Akun Pak Tony juga lagi diincer. Ya, akun Pak Tony lagi diincer. Sama dengan yang punya saya. Ketika kami tadi subuh membahas masalah yang namanya masalah hasil kemarin ya. Terus saya minta percakapan kami itu mengenai minta diangkatnya kasus ini diambil alih oleh yang namanya Mabes Polri. Kenapa? Karena tidak akan terselesaikan. Dan kemudian setelah itu kita sindir masalah antara umur dan itu tadi ya. Nah, sepertinya banyak yang mulai geram ya pemirsa. Karena apa? Ya ini, karena saya membahas masalah ini. Saya disuruh tutup mulut tadi ya. Saya balas DM-nya. Saya nggak mau. Saya bilang saya menyerah begitu aja. Dibilang segala macam lah
ya. Belum sempat screenshot langsung saya di ban, langsung umpan balik. Ya mudah-mudahan cepat pulih ya guys. Ya mudah-mudahan cepat pulih, kita bisa live kembali. Ya juga nanti masih bisa saya live melalui akun ini. Ya untuk Pak Tony, Leo, Peggy, keluarga Peggy semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Ya, jadi kita melalui akun yang ini untuk live streamingnya. Mungkin penasaran semua kenapa ini. Nah, karena saya tadi balas DM orang ya, DM orang itu keras sekali ini ancam saya. Jadi makanya saya balas tadi. Setelah balas itu belum berapa detik ya, langsung di ban sayanya. Belum sempat screenshot percakapan orang itu dengan DM ke saya tadi, langsung di-banned. Jadi nanti saya akan live melalui ini ya teman-teman. Jangan lupa akun yang ini, Dea Queen 4 ya. Jadi mudah-mudahan ada jutaan cara orang, ribuan cara orang untuk memban akun kita, tapi jutaan akal kita masih tersedia. Tidak akan pernah habis akal kita ya. Jadi harap maklum, karena apa ya, itulah Widya jadi inceran empuk orang-orang yang berkepentingan, terutama orang-orang kepentingan politik. Kemudian ada juga keluarga yang masih takut. Tadi atas nama siapa ya, Reski Muhammad Reski apa gitu, pokoknya Reski ujungnya ya, atas nama Reski yang DM saya tadi ya. Jadi yang DM saya tadi itu atas nama Reski ya, sebaiknya diam, tutup mulut ibu katanya. Nah terus kemudian saya baca, kami tidak akan pernah katanya percaya sama ini karena saya ini tetangga lamanya Pak Cecep. Nah setelah itu, nah cuman 2 itu saya balas DM-nya ya. Terus datanglah yang namanya akun yang namanya atas nama Reski itu ya, atas nama Reski ya. Jadi nge-DM saya balas itu tadi. Nah setelah habis balas itu langsung lenyap begitu aja guys, tapi kita nggak pernah mundur sedikit pun ya. Jadi untuk teman-teman yang di YouTube maupun ini pakai Queen ini ya, aku akan live tetap. Nanti semoga Pak Tony juga masih bisa masuk. Kalau Pak Tony masih bisa, sepertinya juga di ban juga ya, karena lebih dulu Pak Tony tadi. Lur, ada yang merasa kecewa terkait hasil tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi yang tidak sesuai keinginan kalian, tidak sesuai harapan di awal. Jika nanti dilakukan tes DNA, maka Peggy Cianjur ini akan terbukti bahwa dia adalah seorang anak titipan mantan bupati. Begitukah, Lur? Yo, udahlah, Lur. Kita sekarang jangan fokus hasil DNA, yo toh. Fokuslah sekarang untuk kebebasan 7 terpidana. Yo. Apalagi ada yang sampai menyudutkan Kang Deddy, sampai dibawa ke politisasi, ke politik. Itu sudah salah kaprah ya Lur. Jangan jadi netizen yang gampang diprovokasi, apalagi dipecah belah. Masalah hasil DNA Peggy Cianjur ini anaknya Pak Cecep ataupun anaknya Pak Sunjaya, jika nanti kasus ini ya diungkap secara serius ya Lur, jika ini terlibat pasti akan ditangkap. Hasil DNA ini tidak akan pernah bisa menghapus kesalahan seseorang jika terlibat loh ya. Nah fokuslah sekarang untuk kebebasan 7 terpidana yo. Apalagi aku melihat yo sekarang itu loh banyak yang menyudutkan Kang Deddy. Ingatlah, Kang Deddy ini orang yang paling getol mencari fakta-fakta, mencari kebenaran-kebenaran di lapangan. Jika aku, kamu ini cuma hanya bisa melihat di media, tapi Kang Deddy mengeluarkan tidak sedikit uang untuk mencari fakta-fakta di lapangan.
Masa cuma gara-gara hasil DNA kalian terus meragukan Kang Deddy Mulyadi untuk mencari keadilan? Ya toh, tidak boleh seperti itu loh. Coba bayangkan jika Kang Deddy ini mundur, ya toh, untuk menangani kasus si Vina, padahal Kang Deddy adalah orang yang paling getol untuk membebaskan ketujuh terpidana itu. Dia sangat yakin bahwa ini sudah salah tangkap, sudah yakin bahwa ketujuhnya itu tidak pelakunya, ya toh. Terus Kang Deddy ini gara-gara disudutkan netizen terus mengundurkan diri. Gimana? Apa nggak sia-sia kita selama ini keluar-keluar di sosial media? Ya toh, keluar-keluar kita ini nggak akan berarti jika tidak ada orang yang langsung turun ke lapangan. Nah, maka dari itu kita mulai sekarang tidak usah fokus ke DNA, fokuslah tujuan awal untuk mencari keadilan, terutama kebebasan para 7 terpidana ini. Jika 7 terpidana ini bebas ya lur, maka kasus ini akan dimulai dari nol dan akan ditangani langsung oleh Mabes Polri. Nah, jika Peggy Cianjur ini yang hasilnya anaknya Pak Cecep, yo, jika terlibat, ini jika yo, pasti akan ditangkap juga, ya. Meski Pertanyaan saya, apa kira-kira urgensinya Kang Deddy Mulyadi melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan Cianjur? Tentu jawaban kita akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi mau membuktikan kepada rakyat Indonesia tentang kebenaran bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu adalah anak dari Cecep Dahlan. Mungkin ada yang menjawab bahwa ini semua hanyalah rekayasa semata. Mungkin juga ada yang menjawab bahwa ini semua hanyalah kepentingan politik. Apalagi kalau tidak salah, Kang Deddy Mulyadi juga akan maju sebagai salah satu calon gubernur di Jawa Barat. Dan masih ada banyak cerita-cerita lain tentang ungkapan kekecewaan mereka ketika Kang Deddy Mulyadi melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan Cianjur. Mungkin jawaban-jawaban kita bisa kita simpulkan sesuai dengan kepentingan kita. Seorang politisi pasti dia akan mengambil dari sisi politiknya tentang kepentingan atau urgensi kenapa Kang Deddy Mulyadi harus melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan Cianjur. Terlepas dari berbagai macam komentar netizen, memang benar bahwa perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi selama ini sungguh luar biasa untuk memperjuangkan keadilan bagi Peggy Setiawan Cirebon dan juga kepada 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Tetapi ada rasa kecurigaan atau emosi tidak percaya terhadap hasil tes DNA, di mana hasil tes DNA itu menunjukkan bahwa Ibu Elisna lahir pada tahun 1960, sedangkan Peggy Setiawan lahir pada tahun 1997. Dan kita ketahui bahwa pengakuan dari Cecep Dahlan menikah di usia muda. Tetapi apapun itu, yang namanya netizen, yang namanya rakyat Indonesia, dengan buah pikirannya yang bermacam-macam, tentu akan sulit kita menemukan
satu persepsi atau satu jawaban yang sama. Tinggal bagaimana caranya kita menanggapi usaha yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap hasil tes DNA ini. Ketika ada mosi tidak percaya, ada ungkapan kekecewaan, ada penilaian-penilaian negatif kepada Kang Deddy Mulyadi, menurut saya secara pribadi sah-sah saja. Wajar-wajar saja. Itu adalah hak dari semua orang. Hak dari setiap individu. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa sekalipun hasil tes DNA itu sudah keluar, yang sudah membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu adalah anak dari Cecep Dahlan dan Ibu Elisna. Tetapi yang namanya kebohongan, yang namanya bangke, sekalipun kita menyembunyikannya, pasti akan ketahuan juga, pasti akan tercium juga. Karena percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, yang namanya kebenaran itu, dia pasti akan mencari jalannya sendiri. Sekalipun hasil tes DNA menunjukkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anak dari Cecep Dahlan dan anak dari Ibu Elisna. Tetapi kalau di dalamnya ada kebohongan, di dalamnya ada permainan, di dalamnya ada rekayasa, ya percuma juga. Sama saja bohong. Tetapi selama kalau benar katakan benar, salah katakan salah, mungkin ada berkah, mungkin ada sisi positif yang bisa kita ambil dari setiap perjuangan kita. Tetapi jikalau tidak, maka sia-sialah sudah. Percuma apa yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Tetapi sesungguhnya hal yang paling penting dari perjuangan Kang Deddy Mulyadi ini, saya lebih melihat ke sisi kemanusiaannya, yakni perjuangan untuk membebas 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Bebasnya Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Kejaksaan Negeri Bandung bukan berarti bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah selesai. Tetapi ini adalah titik awal, adalah langkah awal di mana kita, masyarakat Indonesia, jadinya mengetahui bahwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada kezaliman hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Sehingga perjuangan-perjuangan kita saat ini adalah untuk menegakkan keadilan bagi 7 terpidana lainnya yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi itu. Semoga saja usaha-usaha kita pada akhirnya bisa membuahkan hasil yang memuaskan demi melawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Banyak pihak yang meragukan hasil tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, saya izin tidak berkomentar ya. Sebenarnya sih bukan meragukan Kang, lebih mempertanyakan benar nggak sih hasil tes DNA-nya. Tapi kan kalau yang kita tahu nih, kalau tes DNA itu kan akurat kalau asli. Ya ini kalau asli nih, ya karena kan dites tuh dari struktur misalnya
kukunya, rambutnya, atau apanya gitu ya. Nanti kan ada hasilnya tuh. Berapa persen yang menyatakan kalau memang orang yang dites benar-benar anak, ayah, ibu, atau sebagainya gitu ya. Karena hasil tes DNA itu kan akurat. Bukan meragukan Kang Deddy, sekali lagi mempertanyakan. Karena kan banyak tuh berita di lapangan gitu kan. Ada hal-hal yang menurut netizen tuh kayak janggal gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Kalau memang sudah ada hasilnya ya kita terima. Tapi gini Kang Deddy, ada peribahasa nih. Serapi-rapihnya atau serapat-rapatnya bangkai ditutupin bakal tercium juga. Atau ada lagi nih peribahasa. Sepandai-pandai tupai melompat bakal jatuh juga. Tapi buat Kang Deddy, saya ucapkan banyak terima kasih yang udah banyak kontribusi nih dalam kasus ini. Dan buat netizen, kawal terus. Jangan menyerah, pantang mundur ya, sampai benar-benar nih ini masalah clear, minimal adalah pelaku sebenarnya yang tertangkap. Kalau mau komentar yang positif ya, thank you. Sekarang kalian mau percaya Kang Deddy Mulyadi apa percaya kuasa hukum Peggy Setiawan? Bahwa yang dituduhkan kuasa hukum Peggy Setiawan itu ternyata terbukti Peggy yang dari Cianjur itu bukan anak pejabat, tapi anak Pak Cecep. Kalian mau percaya Deddy Mulyadi atau percaya dengan kuasa hukum Peggy Setiawan? Kenapa Kang Deddy Mulyadi lebih fokus uji tes DNA? Karena digadang-gadangkan bahwa Peggy Cianjur itu anak pejabat. Itulah pelakunya menurut netizen, ya kan? Yang dicurigai kuasa hukum Peggy Setiawan. Hasilnya sudah jelas, bukan anak pejabat. Ya kan? Terus kalian mau pilih yang mana? Mau percaya yang mana? Apa kalian mau mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi dapat amplop? Kenapa saya nggak fokus ke Peggy Cianjur? Karena saya bukan cuma analisa tajam tanpa batas, bos. Firasat tajam pun saya mempelajari. Hasilnya apa? Sesuai kan? Saya nggak fokus ke Peggy Cianjur karena hasilnya seperti itu. Kalian nggak percaya sih kalau analisa tajam tanpa batas itu ini nggak meleset. Saya lebih percaya Kang Deddy Mulyadi daripada pengacaranya Peggy Setiawan. Terima kasih. Investigasi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini sebetulnya sudah cukup membuat terang perkara peristiwa yang terjadi di Cirebon, yaitu dengan korban Pina dan Eki. Tapi persoalannya, apakah polisi negara Republik Indonesia bisa menggunakan semua data-data, bukti-bukti, fakta-fakta yang digali oleh Deddy Mulyadi ini sebagai pintu masuk untuk melakukan penyelidikan ulang, untuk pintu masuk untuk membongkar sesungguhnya apa sih yang terjadi pada tahun 2016 berkaitan dengan 8 terpidana yang sekarang itu, salah satunya Saka Tatal yang sudah bebas itu. Oleh karena itu, saya terus terang merasa bangga dan berterima kasih kepada Deddy Mulyadi. Dia melakukan investigasi hampir 1 bulan penuh, hampir 2 bulan penuh. Dia menggunakan uang pribadinya, dia menggunakan fasilitas pribadinya hanya untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Tetapi mengapa polisi negara Republik Indonesia yang untuk melakukan tugas-tugas investigasi itu dibiayai oleh negara, tetapi mereka tidak mau melakukan? Apa sih sebetulnya tujuannya? Makanya selalu saya katakan, penyidik itu adalah alat negara. Dia untuk mengungkap sebuah peristiwa, membuat terang sebuah peristiwa dengan segala fasilitas yang dimilikinya, dengan seluruh instrumen yang dipunyainya, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, ya, bukan untuk menguntungkan institusinya dan pribadinya. Akan tetapi belakangan ini kita lihat kecenderungannya, polisi CQ penyidik ini hanya bekerja manakala itu menguntungkan dirinya. Wahai bangsaku, wahai negaraku,
Sampai kapan negara kita seperti ini? Apakah ini harus kita wariskan kepada anak cucu kita? Hari ini Anda berkuasa, kekuasaan itu ada limitnya, ada masanya. Kalau itu Anda lakukan, itu bisa terjadi loh sama Anda. Terbukti kan, Susno Duaji juga direkayasa kasusnya. Itu berdasarkan keterangan beliau dan pengakuan beliau. Kalau mau keberatan dengan testimoni ini, buka semua di digital dari Susno Duaji yang telah menyatakan testimoni itu. Dan banyak lagi sebetulnya ya. Maka oleh karena itu, kami masyarakat Indonesia menuntut agar segera dibuka kembali untuk melakukan eksaminasi terhadap perkara ini. Dilakukan audit investigasi, audit kinerja, baik itu kepolisian, jaksa dan Mahkamah Agung. Buatlah terang peristiwa ini supaya ini tidak menjadi perguncingan terus-menerus, supaya ini tidak menjadi pembahasan terus-menerus, supaya ini tidak dijadikan si Rasman, si Pitra, si Elsa Sarip, si Federik sebagai senjata untuk mencari panggung. Ya, sekian dan terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan mosi tidak percaya kepada Kang Deddy Mulyadi atas hasil tes DNA dari Peggy Setiawan Cianjur yang katanya adalah anak dari Cecep Dahlan itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat para pemirsa sekalian yang selalu saja setia mengikuti konten saya. Dan ini adalah update-update video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jika ada cuplikan-cuplikan video yang kurang lengkap, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin besok lusa saya akan kembali terus menyampaikan tentang update-update yang terbaru dari perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang dari tahun 2016 silam hingga hari ini belum ada titik terangnya. Begitulah kualitas yang dimiliki oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon, yang benar-benar telah merusak, telah mencoreng marwah atau citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia hingga hari ini. Entah sampai kapan, tetapi yang pasti dunia mungkin sedang menertawakan dengan kualitas penegakan hukum di bangsa kita yang semakin hari semakin sembrono, yang semakin hari semakin amburadul. Itulah penegakan hukum yang ada di negeri Konoha. Tajam kepada mereka yang rakyat jelata, kepada mereka yang miskin papa, tetapi tumpul kepada mereka yang punya jabatan, kepada mereka yang punya miliaran rupiah. Karena semua orang kalau lihat uang matanya pasti menyala. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.